di sini saya akan memaparkan materi tentang materi pendidikan Islam. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, materi diartikan sebagai konten, isi yang terlekat atau terikat, sedangkan pendidikan secara etimologis berasal dari kata pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Secara terminologis, pendidikan adalah suatu kegiatan di mana seorang dewasa atau orang tua mendidik anaknya dengan kesadaran dan tanggung jawab agar anak tersebut mencapai proses pendewasaan dalam kehidupannya. Islam secara etimologis berdasarkan dari kata salama, artinya itu patuh atau menerima, dan salima artinya itu sejahtera atau selamat. Jadi, Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan agama, ketaatan, dan kepatuhan. Secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia melalui Rasulullah SAW agar umat manusia selamat dunia dan akhirat. Berangkat dari definisi operasional di atas, maka menurut Sanjaya, definisi materi pendidikan Islam adalah komponen yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang tertentu dan jenis pendidikan tertentu. Artinya, dalam konteks pendidikan Islam, maka materi pendidikan Islam adalah komponen penting yang harus disesuaikan dalam pendidikan karena akan menyebabkan kesalahan yang sangat besar apabila sebuah materi pembelajaran tidak sedemikian rupa. Oleh karena itu, hakikatnya penggunaan dan penyesuaian materi adalah agar peserta didik mampu terarah dengan baik, tidak hanya sekedar belajar tanpa materi yang dipersiapkan dengan matang dan disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik berdasar jenjang tingkat pendidikannya. Ini saya akan membahas tentang materi pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidikan akidah. Pendidikan akidah adalah proses pembinaan dan penetapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga menjadi akidah yang kuat dan benar. Proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan, dan latihan. Dalam penerapannya, pendidik dapat menggunakan berbagai metode yang relevan dengan tujuan yang dicapai. Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang mendasar, yakni terposisikan sebagai rukun pertama dalam rukun Islam yang 5, sekaligus sebagai kunci yang membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Lamanya waktu Rasulullah dalam berdakwah dalam rangka mengajak umat agar bersedia menauhidkan Allah yang menunjukkan betapa penting dan mendasari pendidikan akidah bagi umat Islam, terlebih pada kehidupan anak-anak. Dasar-dasar akidah harus terus ditanamkan agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Pendidikan akidah pada keluarga merupakan hal yang paling mendasar karena akidah merupakan inti dan dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengembangan ibadah khusus. Dalam hadis terdapat pengajaran bahwa materi pendidikan ibadah meliputi salat, puasa, zakat, dan haji. Para guru dan orang tua hendaknya menjelaskan kepada anak-anak dengan penjelasan yang sangat sederhana tentang pentingnya berbagai bentuk ibadah, lengkap dengan rukun-rukunnya seperti sholat, zakat, dan haji. Jadi itu fungsional anak harus disiapkan saat melakukan ibadah. Dalam menjelaskan atau membicarakan berbagai bentuk ibadah, para guru dan orang tua hendaknya menggunakan tema pembahasan secara berurutan. Misalnya dalam suatu kesempatan membicarakan tentang satu tema yang berkaitan dengan sholat saja, atau tema yang berkaitan dengan puasa saja, dan seterusnya. Berusaha sedapat mungkin agar anak-anak dapat menyadari pentingnya melaksanakan berbagai ibadah dalam kehidupan mereka. Para guru dan orang tua hendaknya mengetahui pentingnya berbagai bentuk ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah proses pembinaan budi pekerti anak sehingga menjadi budi pekerti yang mulia. Proses tersebut tidak terlepas dari pembinaan kehidupan beragama peserta didik secara total. Sehubungan dengan pendidikan akhlak ini, Rasulullah telah mengungkapkannya dalam banyak hadis, di antaranya sebagai berikut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan, makana ya
Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang baik akhlaknya. Hadis ini memuat informasi bahwa beliau memiliki sifat yang baik dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang yang berakhlak mulia. Berarti bahwa akhlak mulia dapat memiliki suatu hal yang perlu ditanamkan dari umatnya. Agar setiap muslim dapat memiliki akhlak mulia, maka harus diajarkan. Yang keempat adalah pendidikan hati. Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang ditekankan pada upaya mengembangkan potensi manusia agar senantiasa dekat dengan Allah, cenderung kepada kebaikan dan menghindari dengan kejahatan. Sehubungan dengan ini terdapat hadis di antara lain An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan pekerjaanmu. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa Allah lebih menghargai hati yang bersih dan amal soleh daripada bentuk tubuh yang cantik gagah dan harta yang banyak. Itu berarti bahwa sebagai hamba Allah, setiap muslim harus berupaya mendapatkan yang lebih baik menurut Rabbnya. Dalam hadis lain, beliau menegaskan betapa fungsi hati dalam kehidupan seseorang itu amat penting. Baik, selanjutnya yakni pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani tentunya, dan mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Dalam pengertian tadi, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan jasmani menekankan pada proses pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani untuk mendapatkan kebugaran dalam berbagai hal. Di antara tujuan pendidikan jasmani, yakni yang pertama dapat menjaga dan memelihara kesehatan badan, juga termasuk organ-organ pernapasan, terus peredaran darah dan juga pencernaan, juga dapat melatih otot dan urat saraf, serta melatih kecekatan dan ketangkasan tubuh. Contoh pendidikan jasmani yakni seperti memanah, berkuda, menjaga pola makan, dan yang terakhir seperti menjaga kebersihan. Selanjutnya ada pendidikan sosial. Apa sih pendidikan sosial? Pendidikan sosial itu merupakan proses pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar anak dapat hidup dengan baik serta wajar di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Sehubungan dengan ini juga terdapat hadis-hadis. Contoh pendidikan sosialnya yaitu seperti yang pertama, orang beriman harus bersatu. Yang kedua, orang beriman harus saling mencintai. Dan yang ketiga, orang beriman harus saling membantu. Selanjutnya ada di pendidikan akal atau intelektual, yakni proses meningkatkan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan juga sains modern, sehingga anak mampu menyesuaikan dirinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, ada hadis antara lain sebagai berikut, yakni an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, fikru fil a'illah wala tadhakkaru fi dzatillah. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan zat tentang Allah atau zat Allah. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mendorong umatnya agar berpikir sebebas-bebasnya asal di daerah ciptaan Allah tiga, alam semesta. Akan tetapi karena keterbatasan akal, dia melarang untuk memikirkan zatnya karena akan menimbulkan kesalahan dan kerusakan. Selanjutnya yakni adalah pendidikan seksual. Agar dorongan seksual pada diri anak dapat berjalan dengan normal tanpa ada pembangkit dari luar yang menyebabkan menyimpang dari perilaku yang lurus, Islam menjaga anak dan menuntunnya dengan berbagai perintah dan larangan. Hal itu dimaksudkan
agar dorongan seksual yang dimilikinya itu dapat terarah secara baik, tetap seimbang dan juga bersih tanpa adanya penyimpangan. Lalu apa saja pilar dan kaidah-kaidah yang digariskan Rasulullah SAW di dalam membina dorongan seksual seorang atau anak? Pilar-pilar tersebut itu antara lain yang pertama, memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, posisi tidur miring ke kanan, tidak menelungkup. Dan yang ketiga, membiasakan anak menundukkan pandangan dan memelihara aurat.